Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kisah hidup seorang Wirda Mansur. Ya, mungkin di antara kalian sudah ada yang kenal ya dengan Wirda Mansur. Dia adalah anak dari Ustadz Yusuf Mansur. Nah, kenapa saya ingin membahas beliau ini? Karena saya sangat terinspirasi dari kisah hidup beliau. Di umurnya yang masih 20 tahun ini, dia sudah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Apalagi di bisnisnya, dia satu bisnis saja per bulan sudah mendapatkan atau mencapai 3 miliar, kalau nggak salah ya seperti itu. Dia memiliki bisnis seperti travel, terus ada kosmetik juga, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya bahas di sini, ini saya akan menceritakan pengalaman saya sendiri. Jadi pada tanggal 2 Agustus 2020 saya mengikuti webinar di live YouTube-nya Wirda Mansur. Jujur, saya sangat terinspirasi dari hidup Wirda. Karena dia masih muda tetapi hebat aja gitu ya. Sukses, apalagi sudah hafal Quran. Luar biasa lah. Pada webinar itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, bahkan sampai menggugah jiwa dan hati saya, teman-teman. Saya merasa saya telah banyak membuang waktu saya. Jadi untuk saat ini saya memang sedang fokus untuk berkarya dan lain sebagainya. Dari webinar itu saya mendapatkan banyak ilmu. Yang pertama, ayo usaha. Apapun itu, sebesar apapun nominalnya, yang penting mulai. Karena kalau kita tidak mulai, kita hanya berada di titik itu, kita tidak akan pernah bisa. Mau sampai kapan kan kita harus ngerepotin orang tua terus? Iya, yang sudah menikah, sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Yang belum menikah, sudah tua masih mau ngerepotin orang tua. Apa nggak kebalik ya? Seharusnya kan kita yang harus menafkahi orang tua. Yang kedua, Anda tidak boleh punya pintu rezeki hanya dari satu pintu. Apalagi kadang-kadang pintu rezeki itu bisa ketutup dengan dosa kita, perbuatan kita, dan lain sebagainya. Jadi jika hanya memiliki pintu rezeki satu, ketutup lagi, Anda mau apa? Apa yang akan dilakukan? Maka dari itu harus memiliki pintu rezeki banyak. Karena ini juga merupakan ikhtiar ya teman-teman. Maka dari itu kita harus antisipasi. Karena yang mau kecebur nggak bisa naik lagi. Tidak selalu seperti itu. Yakin saja pasti bisa bangkit. Yang ketiga, ucapan adalah doa. Kita adalah apa yang kita ucapkan. Kita adalah apa yang kita tulis. Banyak anak-anak muda mungkin hanya sekedar bercandaan sih. Contohnya seperti ini. Ya, aku nggak ada uang nih, aku bokek nih, dan lain sebagainya. Ada yang tahu bokek nggak sih? Jadi bokek itu seperti nggak ada uang gitu. Sebenarnya dia tuh nggak bokek, hanya saja ngomongnya bokek. Nah, karena semakin mengulang-ulang omongan, itulah yang akan kejadian. Yang sebenarnya nggak bokek, nanti malah bokek beneran loh. Banyak kan anak-anak yang seperti itu. Ya nggak semuanya sih seperti itu, cuma ada beberapa memang. Yang keempat, kalau doa itu harus detail. Kalau ingin sesuatu atau impian, langsung berdoa supaya habis sampai ke akar-akarnya. Doa itu harus besar. Doa itu harus lengkap. Dan ingat, apa yang kita ucapkan, itulah yang akan kita dapatkan. Tentu saja itu akan melalui proses-proses. Tidak secepat itu dan tidak seindah itu, teman-teman. Yang kelima, harus yakin, karena kita punya Tuhan yang sama, dan yang membedakan orang sukses dan yang belum, itu karena keyakinan yang berbeda. Intinya, Anda harus yakin, dan yakin. Yakin akan jadi pengusaha, yakin bisa, yakin maju, yakin sukses, dan pokoknya Anda